Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hashim. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Islam rahmatan lil alamin sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berikut materinya. Yang pertama, Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam akan memunculkan kembali keindahan Islam yang sudah lama meredup. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam. Dalam diri Nabi, Allah sudah ciptakan rahmat, bukan bagi umat muslim saja, melainkan juga bagi umat non-muslim. Islam rahmatan lil alamin, kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mewujudkan rasa kedamaian dan rasa tentram sebagai rahmat bagi manusia dan alam semesta. Dari penjelasan Ustadz Ramadan Tozari Fauzi menjelaskan, pada saat penciptaan alam semesta, Allah menciptakan rahmat itu ada 100, tapi yang ada dan ditinggalkan di bumi hanya 1, yaitu rahmatan wahidatan, untuk dinikmati bersama-sama oleh semua makhluk hidup, termasuk bagi non-muslim. Dengan rahmat yang satu tadi, sebagaimana disampaikan dalam hadis, lembutlah hati seorang ibu, harimau tidak makan anaknya. Ini juga rahmat dari Allah. Dan nantinya pada saat hari kiamat, maka 99 lagi rahmat yang sudah Allah ciptakan akan dikumpulkan lagi. Jangan sampai rahmat yang 99 yang disampaikan oleh Allah di hari kiamat tidak satu pun diberikan kepada kita umat Islam. Setelah satu rahmat diberikan di dunia dan hilang setelah kematian, maka kita berharap mendapat rahmat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Islam rahmatan lil alamin seharusnya mampu diaplikasikan oleh penganut agama Islam itu sendiri, yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya hewan, tumbuhan, apalagi sesama manusia. Pernyataan ini sendiri banyak terkandung dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana tertera dalam surat Al-Anbiya 107 bahwa alam semesta mendapat manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Bagi orang beriman, datangnya utusan Allah adalah sebuah rahmat yang nantinya akan membawa kepada cahaya keimanan dan mendapatkan syafaat dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran yang disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya melalui kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia, yang berarti rahmat memiliki pengertian kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Meskipun demikian, kasih sayang di sini bukan berarti mengasihi dalam hal munkar dan semua hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti bertoleransi pada hal yang merusak iman dan akidah. Rahmat yang diberikan berupa Islam meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Allah mengutus Rasulnya Muhammad sebagai petunjuk kepada manusia, agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar. Beliau adalah penutup nabi-nabi dan tidak ada nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW.
Beliau mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah syariat serta mengajarkan toleransi kehidupan. Mengingatkan manusia terhadap fitrahnya dan mengajarkan tatanan sosial dan cara hidup yang lengkap dan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan, maka di antara makhluk hidup harus saling menghargai dan tidak boleh bersikap sewenang-wenang. Meskipun makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan tidak dapat berbicara, sebagai manusia yang diberikan akal pikiran seharusnya memikirkan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Sebagai contoh, menyakiti hewan dan menebang pohon sembarangan. Kehidupan yang bisa berdampingan akan menciptakan kesejahteraan bagi makhluk itu sendiri dan khususnya alam semesta. Justru sebaliknya, jika manusia tidak menjaga kesejahteraan dan keselarasan hidup akan menimbulkan dampak pada manusia pula. Menebang pohon sembarangan dan tidak menyayangi apa yang ada di dalam dunia akan timbul bencana yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Islam mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan serta hidup dengan saling menghargai. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah memilih orang-orang yang disayanginya untuk menjadi pemeluk Islam. Jangan sampai dalam hidup ini menyia-nyiakan dan tidak melaksanakan ujaran Islam dengan sebaik mungkin. Bagi orang Islam, setelah mati adalah permulaan kehidupan. Begitu nafas telah berhembus meninggalkan raga, maka ada kehidupan akhirat. Setiap muslim meyakini ini. Oke, mungkin itu saja. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan berkah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.